Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Sehat selalu. Buat teman-teman yang sudah standby di channel saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti vloggernya Mehmet Jadul. Oke, di vlog kali ini saya mau berbagi informasi yaitu tata cara kehidupan membuang sampah di negara Korea Selatan dan beserta dendanya ya, seperti itu. Simak terus video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Ini khususnya buat teman-teman yang tinggalnya di apartemen ya, bukan di home industry maksudnya atau di dalam pabrik. Ini yang tinggal di apartemen, ini penting banget untuk menonton video ini sampai selesai. Ini ada sebuah lampiran, akan saya simak atau akan saya kupas sesuai prosedur yang ada ini. Oke, langsung saja kita simak dari atas. Ini ada Singopo Sanggem, itu informasi sistem imbalan pelaporan, seperti itu, denda lah maksudnya ya. Terus lanjut ke bawahnya, kita langsung saja simak yang ada di kolom ini ya, karena yang lain itu aku rasa tidak penting. Yang paling penting ini yang berada di kolom ya. Langsung saja kita simak ada apa saja ini prosedur yang harus kita taati di negara orang. Yang pertama ada Tambe, Yujitung, Yutis Regi, Borin Gyeongyu. Itu membuang sampah portable seperti apa ya, rokok dan tisu, itu bisa dikenakan denda, yaitu dendanya sebesar 10.000 sampai 50.000 won, yaitu setara dengan uang Indonesia yaitu 100.000 sampai 500.000 won, 500 rupiah ya maksudnya, dari 100.000 rupiah sampai 500.000 rupiah untuk dendanya membuang rokok atau tisu. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang lanjut, yang kedua ini ada apa? Pinil bongji. Pinil bongji itu membuang sampah rumah tangga yang menggunakan alat penyimpanan sederhana seperti kantong plastik ya. Nah, jadi itu juga bisa mengakibatkan kita kena denda, dan dendanya sebesar sipmanon sampai sipmanon. Sipmanon itu berarti 100.000 won sampai 200.000 won. Berarti uang Indonesia 1 juta sampai 2 juta. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman, untuk membuang sampah rumah tangga. Lanjut yang nomor 4 ada Caryang Sonsure. Itu saat membuang sampah rumah tangga menggunakan alat angkut seperti kendaraan atau gerobak ya, semacam itu. Berarti sampah rumah tangga ya, contohnya kayak ya meja seperti itu ya, dan lain sebagainya, kita menggunakan gerobak, itu bisa dikenakan denda teman-teman. Dendanya isip omanon sampai osip manon ya. Isip omanon itu 250.000 won sampai 500.000 won, yang setara mungkin 2.500.000 sampai osip manon ya 5 juta, seperti itu denda sampah rumah tangga. Oke, lanjut yang ke berikutnya ada Saop Wadong Gwajong Balseng. Nah, ini artinya saat membuang sampah rumah tangga yang dihasilkan dalam kegiatan usaha atau perusahaan ya, seperti itu. Ini ada dendanya tersendiri, yaitu dendanya juga lumayan mahal. Ini yang paling tinggi karena
usaha ya teman-teman. Dendanya Osip Manon sampai Back Manon, yaitu 500.000 sampai 1 juta. Uang rupiahnya 5 juta sampai 10 juta lah ya, kalau uang rupiah. Nah, jadi itu tadi yang bisa kena denda untuk membuang sampah di negara ini. Harus taati peraturan ya teman-teman. Oke, kita pindah untuk di belakangnya ada apa ini. Kita akan bahas jadi seperti apa sih ya tata cara membuang sampah di negara Korea Selatan. Oke, yang di garis merah ini ada, yang di kolom merah ini ada tulisan bulbop Twiggy, yaitu bulbop itu ilegal ya. Jika pembangunan terdeteksi, denda hingga 1 juta won dan akan dikenakan sesuai Undang-Undang Pengelolaan Limbah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bila di mana kedapatan teman-teman sedang membuang sampah atau ketahuan oleh petugas akan bisa dikenakan sanksi atau denda. Oke. Lanjut, kita yang berada di kolom ini, bulbop Twiggy itu pembuangan ilegal ya. Kita lanjut yang berada di kolom warna biru ini, ada apakah ini? Oke, yang pertama ada Pejul Sigan, yaitu waktu jam. Waktunya maksudnya. Waktu pembuangannya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jadi setengah hari lah, setengah malam ya. Ini untuk pengangkutannya maksudnya, jadi jam malam untuk mengangkut sampah di sini. Dari mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Untuk yang kedua ada Pejul Jangso, itu lokasi pembuangan. Nah, lokasi pembuangan itu kita juga harus ditentukan. Maksudnya kita harus membuangnya sampah di depan rumah kita, di depan toko, dan jangan sampai di tiang listrik seperti itu. Itu tidak boleh juga. Untuk yang ketiga ada metode pembangunan ini, artinya Pejul Pangbop, metode pembangunan. Lihat gambar di bawah ini, pembangunan atau tidak termasuk dumping ilegal. Nah, yang tidak termasuk dumping ilegal nanti kita bisa lihat gambar di bawah ini. Nah, ini yang di palang merah ini artinya tidak boleh teman-teman. Ini ada bulbop Twiggy Gemci melarang pembuangan ilegal ya. Ini dendanya yang tadi, yang di depan sini tadi, termasuk yang berarti menggunakan sampah rumah tangga ini, menggunakan sampah penyimpanan sederhana atau kantong plastik. Dendanya berarti yang ini nih, 200.000 won, setara dengan 2 juta. Oke. Necip Pejul, pembuangan di depan rumah. Nah, seperti ini. Benar teman-teman. Yang benar membuang sampah di depan rumah. Sebelahnya ada plastik. Pembuangan kantong sesuai pemakaian. Ya, ini pemakaiannya harus yang berwarna putih seperti ini ya, dan ada logonya perusahaan, maksudnya semacam Emmat atau di toko-toko lain sebagainya lah, Freshmart seperti itu. Itu kantong plastik yang boleh kita gunakan untuk tempat sampah di rumah kita, seperti itu.
Terus lanjut ke sampingnya yaitu Gemulmang Sayung. Itu daur ulang emisi, berarti botol lah ya. Ini termasuk botol. Botol itu harus kita pisahkan dan kita tempatkan di tempat yang ada keranjangnya. Ini contohnya ini seperti itu teman-teman. Terus 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5 ada ember, ini gambar ember. Ini sampah makanan teman-teman. Pembuangan limbah makanan ini. Seperti itu harus kita tempatkan di ember. Limbah makanan jangan dijadikan satu, nanti kita bisa terkena denda. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya teman-teman. Cukup singkat, padat, dan akurat lah ya. Tolong dimaklumi karena ini bahasa Korea susah sekali untuk dimengerti. Jadi kita ambil kesimpulannya saja. Misal bener ya alhamdulillah, kalau nggak bener ya berarti sedikit menyeleweng lah ya. Seperti itu. Jadi seperti itu tata cara membuang sampah di negara ini. Plastik harus menggunakan yang warna putih ya, atau sesuai tempatnya. Yang warna hitam jangan, itu ilegal di sini. Dan ukurannya jangan terlalu besar, nanti kita bisa kena denda. Dan buat teman-teman yang nonton, usahakan kalau kita buang sampah, kalau kita ada alamat rumah sesuai rumah kita atau paketan lah ya, paketan itu kardus, usahakan jangan dibuang di tempat sampah di dalamnya, dibakar aja kalau bisa dibuang yang lebih aman lagi. Nanti kalau kedeteksi atau dibongkar dan terdapat alamatnya teman-teman, kita bisa disamperin dan dikenakan denda. Seperti itu cara mendeteksi mereka. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak konten ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Ini khususnya buat teman-teman yang pemula ya. Jadi harus diwaspadai bila hidup di negara orang lain. Semoga aman dan tidak dikenakan denda seperti itu. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요.